Perkenalkan, nama saya Elvita Hayuni, NPM 23047. Di video kali ini saya akan membahas tentang cerita fiksi. Yang pertama, ciri-ciri cerita fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, contoh cerita fiksi, dan unsur cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan yang dibuat oleh pengarang bertujuan sebagai hiburan. Cerita fiksi tidak ada di dunia nyata, tetapi hanya ada di imajinasi seorang pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan atau khayalan. Yang kedua, memiliki alur cerita yang menarik. Yang ketiga, mengandung pesan moral atau berisi nasihat-nasihat. Yang keempat, berbentuk cerpen atau cerita pendek. Jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita jenaka atau lucu, yaitu cerita rakyat lucu yang bersifat menghibur dan membuat tertawa. Contohnya, Si Kabayan Sunda, Pak Banjir asal Jawa. Yang kedua, mite atau mitos, yaitu cerita masa lalu yang dianggap benar-benar terjadi oleh penganutnya. Contohnya, Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, Semar, dan lain-lain. Yang ketiga, legenda, yaitu cerita zaman dahulu yang berhubungan dengan sejarah, asal-muasal suatu tempat, dan dianggap pernah terjadi oleh pencerita dan pendengarnya. Contohnya, Malin Kundang, Candi Prambanan, dan lain-lain. Yang keempat, sage, yaitu kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Contohnya, Roro Jongrang, Timun Mas, dan lain-lain. Yang kelima, cerpen atau cerita pendek, yaitu menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Contohnya, Filosofi Kopi, Robohnya Surau Kami, dan lain-lain. Yang keenam, novel, yaitu hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Contohnya, Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, dan lain-lain. Yang ketujuh, fabel atau cerita binatang, yaitu menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya, Si Kancil, Kelinci dan Kura-kura, dan lain-lain. Unsur-unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema, yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Yang ketiga, alur atau plot, yaitu urutan peristiwa dalam cerita. Yang keempat, konflik, yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi para tokoh dalam cerita. Yang kelima, klimaks adalah ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai tingkat tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari. Yang keenam, latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketujuh, amanat, adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Yang terakhir, sudut pandang, adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut kepada pembaca. Contoh cerita fiksi. Kelinci dan Kura-kura.
Dahulu kala, hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat." "Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat," tutur kura-kura. Akhirnya keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur, kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kelinci dan kura-kura, sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain.